Sudah masuk cukup banyak ya tadi. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di pembelajaran daring via Zoom untuk pertemuan yang kedua di semester genap ini. Di pertemuan satu kemarin, mohon maaf saya nggak bisa mengadakan daring karena ada rapat di sekolah. Jadi kemarin saya hanya memberikan tugas untuk mencatat materi tentang Asian Script. Oke, untuk pertemuan kali ini di mata pelajaran DMI, saya nanti akan menyampaikan materi setelah tugas terkait persiapan kalian untuk menghadapi uji kompetensi keahlian di semester genap ini. Tapi sebelum itu akan ada beberapa pemberitahuan terkait masalah perkuliahan dan juga masalah PKL yang masih belum beres ya. Terutama yang belum menyelesaikan untuk sertifikat PSG-nya. Yang pertama saya mulai dari untuk yang materi SNMPTN. Jadi untuk tahun ini, tahun 2021, sudah dibuka mulai bulan Januari ini untuk pendaftaran SNMPTN dan juga SNMPN. Terutama kemarin yang sudah masuk di grup, itu ada beberapa ya yang ada di sini. Mungkin yang saya ketahui, Salsa, Sarul jadi kuliah enggak Sarul ini? Jadi moderator. Ya, Pak, jadi. Terus Alvarido, kemudian Enggi kuliah atau enggak, Gi? Kuliah, Pak. Jadi ya. Oke. Jadi yang tertarik untuk kuliah, anak-anak nanti silakan join di grup khusus SNMPTN. Di situ nanti juga ada wali kelas, seluruh kelas 12. Serta nanti ada juga saya dan tim yang lain. Jadi akan nanti membimbing kalian mulai dari proses pendaftaran, kemudian pemilihan jurusan, serta sampai daftar ulang. Ya, kita akan dampingi dan bimbing bagaimana cara mengisi datanya, kemudian bagaimana cara melakukan registrasi ulang apabila sudah diterima. Di SNMPTN ini, saya sambil share screen ya. Iya, Pak. Oh ya, sebelum itu minta tolong anak-anak untuk absensi di ini via chat ya. Silakan masukkan nama dan juga nomor absen. Silakan ketik di menu chat. Itu nanti saya jadikan dasar daftar hadir kalian. Jadi meskipun hadir, kalau tidak ngisi chat, saya anggap tidak masuk. Silakan isi daftar hadir di menu chat dengan mengetikkan nama dan nomor absen. Oke, langkah awal, jadi nanti ketika anak-anak sudah memutuskan untuk mendaftar perkuliahan, jadi pastikan kalian sudah memiliki NISN. Ya, yang tidak tahu atau yang belum tahu NISN-nya nanti bisa menghubungi sekolah atau bisa ke saya nanti untuk
meminta nomor NISN dan juga nomor NPSN. Nomor itu nanti digunakan sebagai data untuk dientrikan di alamat portal LTMPT. Alamatnya ada di website LTMPT. Kelihatan ya? Itu nanti anak-anak pilih daftar di sini. Saya ulangi, jadi yang pertama tadi kalian login di web ltmpt.ac.id. Di situ ada informasi mengenai tanggal-tanggal penting, mulai dari proses registrasi, kemudian pengisian PDSS, sampai pada pengumuman. Kemudian anak-anak nanti pilih portal LTMPT. Kemudian anak-anak baru pilih daftar di sini. Di langkah awal, kalian harus mengklik tombol daftar di sini. Daftarnya sebagai siswa. Yang diperlukan hanya 3 data. Yang pertama adalah NISN, yang berisi 10 angka, 10 digit. Kemudian NPSN. Nah, NPSN sekolah itu adalah 20540 100. Ini nanti akan saya infokan di grup. Kemudian yang terakhir memasukkan tanggal lahir. Jadi memasukkan NISN, memasukkan NPSN, tanggal lahir, baru kemudian nanti klik selanjutnya. Setelah itu anak-anak verifikasi data, nama kalian, jurusan kalian, tempat tanggal lahir kalian, dan juga asal sekolah kalian. Pastikan data yang tertera di dalam data tersebut valid dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Baru nanti kalian verifikasi dan validasi. Setelah itu nanti silakan konfirmasi ke panitia, bisa lewat grup, bisa lewat Japri, untuk memastikan kalau kalian sudah melakukan registrasi. Nanti oleh pihak sekolah akan dicek siapa yang sudah masuk, siapa yang belum. Nanti seperti ini ya, saya tampilkan dulu. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini anak-anak. Ini yang sudah, saya akan tahu siapa yang sudah registrasi atau belum. Karena ini belum ada yang registrasi, maka di situ tidak ada satupun yang registrasi. Ini ada sekitar 174 siswa kelas 12. Ini ada namanya Dea. Untuk proses pendaftarannya nanti akan kita berikan informasi, ada Zoom tersendiri nanti. Saya agendakan kalau nggak hari Rabu besok, hari Kamis depan. Yang mohon disiapkan. Nah, yang disiapkan apa aja? Yang pertama adalah fotokopi rapot semester 1 sampai semester 5. Halo? Bisa di... Iya, halo Pak. Ya. Setelah itu... Halo. Setelah itu kalian juga siapkan foto ukuran 4x6 dengan background warna merah. Menggunakan seragam sekolah. Ya, itu nanti digunakan sebagai kartu peserta. Dan sekali lagi, background-nya warna merah, ukurannya 4x6. Iya, Pak. Ya. Oke. Nanti bisa kami fasilitasi foto dari sekolah. Insya Allah juga ada foto yang background merah. Kalau tidak ada, nanti saya upload di website saya. Jadi kalian tinggal download aja. Itu terkait SNMPTN.
Jadi SNMPTN nanti untuk kuliah nanti ada beberapa jalur ya. Jalur yang bisa kalian tempuh untuk masuk di Politeknik Negeri dan juga di Universitas Negeri. Masing-masing punya jalur tersendiri. Mulai tahun ini ada beberapa perubahan untuk yang Politeknik yang Diploma 4 itu masuk di SNMPTN untuk tahun ini. Jadi yang ingin masuk di PENS yang D4 kalian daftarnya lewat SNMPTN. Kalau tahun lalu lewatnya SNMPN. Tahun ini berubah. Jadi pendaftarannya bersamaan untuk D4 dan S1-nya. Nah, SNMPN-nya yang Politeknik itu hanya melayani untuk pendaftaran D3 saja. Ya. Jadi yang ingin masuk di D3-nya itu silakan masuk lewat jalur SNMPN. Jadi hati-hati dalam pemilihan jurusan dan juga pemilihan strata pendidikannya, dicek betul, jangan sampai salah jalur. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nggih. Untuk detailnya akan saya sampaikan di sosialisasi tersendiri untuk masalah kuliah ini. Saya masuk ke yang kedua, informasi mengenai PKL. Jadi PKL ini digunakan sebagai syarat untuk kalian mengikuti UKK. Nah, sampai sejauh ini ada beberapa yang masih belum beres ya, karena sekali lagi karena COVID ini kita kesulitan untuk menyelesaikan. Ada yang masalahnya itu di tempat PSG-nya yang sudah tutup, ada tempat PSG-nya yang di lockdown, ada tempat PSG-nya yang ganti pimpinan dan sebagainya. Saya minta nanti yang masih belum beres bisa menghubungi saya, kita agendakan waktu khusus untuk segera menyelesaikan. Kemarin yang di PSG di Kominfo insya Allah sudah difasilitasi oleh Bu Nita. Yang grupnya Vandra, ada Vandra nggak di sini? Vandra? Ada, Pak. Ada ya, Vandra, kemudian Seva, Indi. sama satunya lagi siapa ya? Ari. Indi sama Indi. siapa satu? Indi. Iya, satunya Indi. lagi siapa? 4 orang kok. Indi. Ari, Pak. Ari, iya, Ari. Ari ya. Oke, itu Indi, nanti Pak. Ilham. kawal terus ya, jangan sampai mandek karena kagak itu ini sudah bulan Januari, UKK-nya insya Allah kalau enggak ini bulan sebelum puasa insya Allah atau nanti setelah hari raya. Terus yang UKK, sekarang saya masuk ke UKK. Untuk yang UKK tahun ini kemungkinan akan sama seperti tahun sebelumnya. Untuk materinya terkait materi-materi yang telah kalian pelajari di di kelas 11 dan kelas 12. Yaitu yang terkait dengan materi desain grafis, animasi, kemudian DMI, dan juga teknik pengolahan audio video. Ya, jadi kalian bisa buat sebuah project mengenai 4 mapel tersebut. Bentuknya nanti macam-macam, bisa berupa poster, bisa berupa film, bisa berupa animasi, atau juga bisa media pembelajaran interaktif. Seperti itu. Nanti untuk juknisnya akan saya sampaikan menyusul. Setidaknya kalian punya gambaran dari 4 mapel itu mana yang kalian anggap paling mudah. Materinya bebas, Pak. Untuk temanya nanti ada ditentukan temanya ya. Jadi kalian milih Teh manis. misalkan Niko sukanya lebih ke
TPAV Iya. atau video misalkan, berarti ya bikinnya film atau bikin iklan seperti itu. Nah nanti temanya Oh, ditentukan di tiap tahun. Mungkin sepertinya tahun ini karena wabah corona ya, jadi temanya mungkin tentang corona misalkan. Tiap tahun pasti ada perubahan di temanya saja, tapi dalam hal bentuk soal tetap Pak, sama. itu yang buat yang milih itu kita ya, Pak ya? Iya, kamu sendiri nanti yang milih. Milih mana itu kita ya? Iya. Terus nanti akan ada guru pembimbingnya dan juga nanti ada guru pengujinya. Pengujinya nanti ada 2, dari sekolah dan juga dari industri. Untuk pembimbingnya nanti dari sekolah, nanti penunjukan ya. Jadi nanti ada 3 guru yang akan membimbing kalian. Tergantung nomor absen. Nanti nomor absen 1 sampai 9 itu siapa, 10 sampai 18 itu siapa, 19 sampai 27 nanti siapa. Bisa saya, bisa Bu Ida, dan juga Pak Furkon nanti. Jadi kalian untuk pembimbing nggak bisa milih, jadi sudah ditentukan oleh sekolah. Seperti itu. Itu untuk materi UKK ya. Jadi saya kasih gambaran awalnya dulu saja biar kalian nggak bingung. Karena di semester 2 ini kalian praktis tinggal 2-3 bulan saja. Karena nanti terpotong oleh ujian sekolah, dipotong oleh puasa, Idul Fitri, dan sebagainya. Jadi praktis hanya full di bulan Januari, Februari, Maret mungkin. nggak ada ujian ya, Pak ya? Iya, sebentar ya, ada tamu. Gemu. Ini ada kakak kelas kalian, tamu dari 12 mm. Kenal sama anak ini dah? Yo, siapa? Yo. Iklan Pak. Mas Ocha. Ocha. Mas Ocha, iya. Artisnya Ame Suara. Artisnya sekarang ini, jadi artis sekarang. Iya, Ilham. yang belum absen siapa aja ya? Saya absen dulu ya, tak lihat ya yang sudah kirim chat. Niko, Sahrul, Muhammad Wahyu, Ibnu. Dana, Vito, Enggi, Ibnu. Dika, Dewangga, Diki, Santoso. Ozan, Ferdi Pandra, siapa anjing? Alfa. Ilham ini siapa? Ya, ada dulu ya. Ilham. Bapak Ibnu. Ngawur aja. Tolong yang belum absen silakan mengisi daftar hadir di menu chat dengan mengetikkan nama dan nomor absen. Sekali lagi itu sebagai bukti kalau kalian mengikuti pembelajaran daring. Pak, berarti ini sudah nggak sekolah-sekolah lagi, Pak ya? Masuk lagi kan? Ngamen. Masuk. Pak, ujian sekolahnya itu online apa offline, Pak? Kalau melihat On the way. kondisi seperti ini, sepertinya online. Kondisinya seperti ini masih Adik Musa. online. Tapi kalau sudah boleh masuk ya offline. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke ini apa? DMI? Ya, sudah. Jadi sifatnya saya hanya penyegaran saja ya. Untuk materi kurang lebih sama. Jadi kita di semester 2 ini lebih ke pembuatan proyek-proyek dari pengembangan di semester 1. Seperti itu. Untuk desain media interaktif di semester 2 ini saya minta kalian membuat sebuah proyek membuat media pembelajaran interaktif tapi berbasis Android. Basis Android. Ya, kalau kemarin kalian hanya membuat versi exe dan HTML-nya ya, yang hanya bisa dibuka di komputer atau laptop. Di semester 2 ini saya minta kalian bisa mengaplikasikan itu agar bisa dipakai di share di
ini di smartphone yang berbasis Android. Jadi mirip APK di Play Store. Seperti itu. Caranya bagaimana? Tetap sama, cuma perbedaannya nanti kita perlu sebuah aplikasi untuk mengkonvert atau mengkonversi dari format HTML atau exe itu tadi ke dalam format APK biar bisa di-download di Play Store seperti itu dan bisa dibuka di HP. Nah, targetnya untuk siapa? Saya ingin nanti media yang kalian buat itu bisa dipakai anak-anak jenjang SD dan jenjang SMP. Ya. Untuk materi saya bebaskan sekali lagi. Yang penting materi itu bisa dipakai untuk anak-anak SD dan SMP. Kalian suka Mulai kapan Pak buatnya? untuk minggu depan kan masih daring ya. Jadi konsepnya dibuat di rumah. Di pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa mengaplikasikan di pertemuan insya Allah minggu ke-3 Januari atau minggu ke-4 itu sudah kita mulai pengerjaannya di lab komputer. Paham tidak? Paham. Ya. Jadi hari ini kalian tentukan dulu mapel apa, mata pelajaran apa yang ingin kalian bikin. Sama seperti di pertemuan di semester 1 dulu tugas-tugasnya. Cuma jangan materinya jangan sama. Kamu cari materi yang lain. Masih tetap nanti harus ada kuisnya. Harus ada tutorialnya dalam bentuk video. Kemudian harus ada struktur navigasinya. Seperti itu. Jadi 6 tahapan itu, oh ya satu lagi storyboard yang wajib nanti harus disertakan karena nanti dalam UKK yang mengambil di DMI itu juga harus membuat 6 langkah yang perlu kita pelajari dulu. Mulai dari pembuatan konsep, kemudian pembuatan desain, setelah itu pengumpulan aset, setelah itu apa lagi? Perancangan. Perancangan, testing, yang terakhir testing, publish, ya atau distribusi. Saya ulangi ya. Jadi pembuatan konsep, setelah konsep dibuat, kalian bikin rancangan desainnya. Dari konsep jadi desain kemudian pengumpulan aset. Asetnya itu bisa berupa icon, gambar, video, audio. Setelah itu baru di assembly atau dirakit atau istilahnya ya. Di kelompok kemudian diproses, baru nanti ditesting, diuji coba. Setelah diuji coba berhasil, baru didistribusikan. Didistribusikan ini dalam arti adalah diberikan atau disebarkan ke orang lain. Seperti itu. Paham? Yang saya maksudkan paham ya? Jadi sifatnya ini adalah penyegaran, refreshing materi. Saya hanya menekankan nanti anak-anak bikin project. Project itu artinya nggak bisa diselesaikan dalam 1 hari ya. Satu project ini nanti bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau kamu bisa mencicil itu lebih awal, itu lebih bagus. Biar kamu bisa tambah nanti pembuatan media itu lebih dari 1. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang saya tanya satu-satu dulu ya. Barangkali yang sudah punya gambaran, mungkin saya mulai dari Enggi. Mapel apa yang ingin dibuat? Penjas ya Pak, penjas. Penjas. Oke, saya kasih gambaran gini. Penjas itu nanti tentang apa? Sepak bola? Tentang olahraga atau tentang apa? Olahraga yang umum aja Pak, kayak sepak bola.
Oke, sepak badminton. bola. Jenis-jenis olahraga ya. Iya. Oke, boleh. Nah, nanti Enggi harus menyiapkan icon yang berhubungan dengan itu. Misalkan nanti gambarnya icon bola, gambarnya, Iya. kemudian nanti juga harus membuat video simulasi, video eksperimen Iya. sepak bola seperti itu ya. Iya, Pak. Tidaknya ini saya kasih share screen dulu lagi. Saya dulu jangan. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Pak. Ya, kurang lebih nanti seperti ini. Ini sudah dipakai di apa namanya? Smartphone. Nah, Itu ikonnya ngambil dari tampilan layarnya nanti berarti bentuknya potret ya. Disesuaikan ukurannya apa namanya? Ukurannya smartphone. Rasionya biasanya 9:16. 9:16. Ya, dibalik kalau yang komputer itu kan dia 16:9. dibalik aja sebenarnya. Ini aset-asetnya yaitu yang berupa gambar Facebook. Ini kalian bisa cari di Freepik atau bikin sendiri. Saran saya lebih cepatnya nanti ambil di Freepik aja. Tinggal menyesuaikan dengan yang perlu kalian bikin nanti yang pure sendiri adalah lewat videonya, tutorialnya aja yang harus kalian buat sendiri. Terus untuk kuis anak-anak kalian bisa memanfaatkan Google Form yang ada di Google Drive itu untuk membuat kuisnya. Jadi kalian nggak bikin dari awal, cuma tinggal tinggal menyiapkan soalnya saja. Untuk soalnya usahakan ada, karena SD ya, SD itu pilihannya cuma 3-4 pilihan, tergantung kelasnya. Kalau kelas 1, kelas 1, 2 biasanya optionnya cuma 3. Tapi kalau 4, 5, 6, kalian kasih 4 option. Jangan dikasih 5, kasihan nanti. Kalau 5 itu biasanya untuk anak SMA atau SMK. Option itu apa, Pak? Option itu pilihan gandanya gitu loh. ABC-nya. Oh, ya. Ya. Kalau anak SD kamu kasih pilihan banyak, dia nanti kebingungan juga. Iya, Pak. Oke, terus sekali lagi untuk audionya juga harus kalian pikirkan. Kalian bisa pakai di bandsound.com boleh, cari di SoundCloud juga boleh, Soundfox juga boleh, terserah. Sekali lagi nanti kamu harus mencantumkan di aset di daftar ininya, pustakanya. Kalau kamu ngambil dari Freepik, kalau kamu ngambil dari benson.com nanti harus ditampilkan di sumber asetnya ya sebagai bagian dari kalau kalian itu memanfaatkan sebagai menghargai hak cipta tadi. Jangan sampai kamu lupa memasukkan itu karena bisa disebut kalian melakukan illegal copying. Illegal copying. Boleh mengcopy tapi harus kasih sumbernya nanti. Seperti itu. Bisa dipahami? Anak-anak ada waktu 9 menit. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu saja anak-anak ya. Lebih kepada penyiapan kalian untuk menghadapi UKK dan SNMPTN tahun ini. Saya harapkan kalau ada yang masih ingin ditanyakan silakan. Boleh chatting, boleh lewat grup. Niko gak sopan. Niko malah tidur. Iya, sekolah online kok ini. Sopankah begitu? Kan oleh duit. Sopankah begitu? Ya. Terus ini anak-anak ya, kemarin kan ada beberapa yang sudah mengumpulkan rapot. Yang dikumpulkan cukup rapot yang mapel umum saja ya. Yang mapel untuk Al-Islam ke Muhammadiyaan itu tidak perlu. Kan itu ada juga rapot yang isinya tentang mata pelajaran Ismuba. Itu tidak perlu kalian fotokopi ya. Ya, Pak. Ya, takutnya nanti
sangkut juga di fotokopinya. Itu aja anak-anak mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Pak, fotokopinya itu berapa, Pak? Oh ya, fotokopinya rangkap 2. Rangkap 2. Itu satu kertas itu 2 fotokopi gitu kan, Pak? Bukan, Iya, maksudnya Bos. 2 bundle Ini maksudnya. kan, Pak. Sendiri-sendiri, iya. Oke. Diurutin kan, Pak? Oke, diurutkan dari semester 1 sampai semester 5. Itu nanti disetorkan ke 2 universitas gitu dah, Pak. Bukan, disetorkan di sekolah sebagai ini hanya bukti apa ya? Nanti untuk verifikasi nilai aja. Sama nanti untuk daftar ulang. Ketika sudah diterima. Di fotokopi semua, Pak. Iya, kecuali yang nilai ismuba tadi ya, semua difotokopi. Termasuk ya, Dari kelas 10 itu, Pak. dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. 12. Oke. Anak-anak, saya minta tolong diaktifkan kameranya sebentar. Saya ingin motret screen capture dulu. Dea, Vandra, Wawa. Tolong Ya, diaktifkan Pak. sebentar. Ferdi. Ilham. Ilham bisa apa sih, Rek? Muhammad Ibnu. Muhammad Ibnu. Kalau jenenge Ferdi bareng sapa Ferdi? Ini baru, Pak. Ayo diaktifkan Dewa. Dea belum mandi tadi ya? Sudah, Pak. Ya ampun. Dewa, Anjir jeding. Ya, kerudungan, Pak. Nak chatting. kangen Rek, setahun gak ketemu ya. Ya Dewa, ampun. Aku habis ini lulus, Pak. iya. Ya ampun. Nek lulus. Iyalah, lulus lah. Masuk kak Itu lulus. ya. 1, kelihatan mukanya. Bentar, Pak. Dika diaktifkan. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Tuh, Dewa kok nggak ada loh, Pak. Bisa, Pak. 1, 2, 3. Selek, Pak. Oke. Terima kasih. Aktifkan lagi. Jadi itu aja ya. Langkah pertama tadi silakan disiapkan mapelnya apa. Nanti saya kasih filenya di Google Classroom. Ya. Tolong dibuat dulu konsepnya. Tinggal nanti di pertemuan selanjutnya kita proses pencarian aset-asetnya. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anak. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Saya harapkan nanti kalian bisa mengikuti agenda yang disampaikan sekolah tadi, baik itu SNMPTN, UKK, dan juga proses tadi PKL yang belum selesai tadi untuk segera diselesaikan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat. Oke. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.